Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Hoeril Anam MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang kami hormati dan kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah dengan judul Pengaruh Media Sosial terhadap pembentukan karakter pada generasi milenial di lingkungan UPNVJ FIK S1 Sistem Informasi kelas F. Saya, Syauqi Koshi Hidayat, akan memandu acara presentasi kali ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok 8 Sistem Informasi kelas F, yaitu Syedkon Aliman dengan NIM 2010-51-2099, Zakwan Yuda Prastama dengan NIM 2010-51-2102, Muhammad Zaki Hamdani dengan NIM 2010-51-2111, Muhammad Hussein 2010-51-2130, dan Syauqi Koshi Hidayat dengan NIM 2010-51-2141. Adapun poin-poin pembahasannya yang akan tercantum di slide ini. Baik, saya akan menyampaikan bagian pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Salah satu hal yang berpengaruh yaitu lingkungan sosial termasuk teknologi. Di zaman modern ini, teknologi menjadi hal yang sangat penting dan dibutuhkan dalam aktivitas harian masyarakat, termasuk remaja. Salah satunya yaitu teknologi internet. Banyak hal yang dapat dilakukan hanya dengan mengandalkan koneksi internet. Salah satunya yang menjadi tren saat ini adalah media sosial atau jejaring sosial. Media sosial tersebut seperti pisau bermata dua, dapat memberikan dampak positif maupun negatif. Bila berbicara mengenai remaja, salah satu hal yang menarik perhatian untuk diamati ialah tingkah lakunya. Kehidupan sosial terhitung yang saat ini kerap dibicarakan merupakan karakter anak muda. Tak heran, banyak karakter yang berubah dari mereka. Saat ini, kehadiran mereka sedang banyak diperbincangkan. Lalu, masuk pada rumusan masalah. Rumusan masalahnya adapun sebagai berikut. Bagaimana pengaruh media sosial terhadap pembentukan karakter pada generasi milenial pada lingkungan kampus UPNVJ S1 Sistem Informasi kelas F. Lalu, tujuan penelitiannya yaitu untuk mengungkapkan atau mengetahui adanya pengaruh media sosial terhadap pembentukan karakter pada generasi milenial pada lingkungan kampus UPNVJ SI kelas F. Selanjutnya, manfaat penelitiannya yaitu menambah wawasan dan pengalaman yang berkadar ilmiah dan menjadi bahan penulisan lebih lanjut serta dapat mengetahui dampak media sosial terhadap generasi milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakwan Yuda Prastama. Di sini saya akan menjelaskan bagian tentang kajian teoritis. A. Pengertian medsos. Media sosial atau medsos merupakan salah satu media komunikasi berbasis internet yang tidak hanya dapat berkomunikasi dengan orang terdekat atau orang lain, tetapi juga dapat mengekspresikan diri Anda dalam media komunikasi tersebut. B. Pengertian karakter dan pendidikan karakter. Karakter adalah penggambaran karakter kejiwaan, moral, atau karakter seseorang atau sekelompok orang, serta nilai perilaku manusia yang berkaitan dengan Tuhan Yang Maha Esa, dirinya, sesama manusia, lingkungan, serta kebangsaan. Pendidikan karakter merupakan upaya yang disengaja atau disadari untuk mencapai kebajikan, yaitu memiliki sifat kepribadian yang baik secara objektif, yang tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga bagi seluruh masyarakat. C. Pengertian generasi milenial. Generasi milenial atau yang biasa kita kenal dengan generasi Y adalah generasi yang lahir setelah generasi X. Generasi X lahir di sekitar tahun 1960 sampai 1980.
Sedangkan generasi milenial hadir di antara tahun 1980 sampai 2000. Perbedaan dan perdebatan masih terjadi pada banyak para pakar dalam menentukan kapan tepatnya generasi milenial ini lahir. Penelitian yang relevan. Berikut ini merupakan penelitian-penelitian dari para ahli. Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hasanuddin Dede pada tahun 2014 berjudul Telaah Budaya dan Karakter dalam Pola-Pola. Penelitian kedua dilakukan oleh Kim Jung-hyun dan Lee Jong-un Roslin pada tahun 2011. Penelitian yang dilakukan yaitu dampak Facebook kepada peningkatan penggunaan media sosial. Penelitian ketiga dilakukan oleh Kuran James M. pada tahun 2012. Dampak penggunaan jaringan sosial dalam 50 tahun terakhir. Beberapa penelitian di atas dikatakan penelitian yang relevan karena fokus dalam penelitian yang kami lakukan ini sama-sama membahas terkait dengan keyakinan yang mempengaruhi sikap pengguna terhadap jejaring sosial dan bagaimana sikap yang memengaruhi niat pengguna untuk terlibat dalam pelaku jejaring sosial atau media sosial yang berbeda. Kerangka pikir. Fungsi media sosial sebagai komunikasi sosial setidaknya mengisyaratkan bahwa komunikasi penting untuk membangun konsep diri kita, aktualisasi diri, untuk kelangsungan hidup, untuk memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan ketegangan, antara lain lewat komunikasi yang menghibur dan memupuk hubungan dengan orang lain. Manusia tidak pernah melakukan komunikasi dengan manusia lainnya. Bahkan manusia pun tidak mungkin mempunyai kesadaran bahwa dirinya adalah manusia. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Hamdani. Saya akan melanjutkan presentasi. Saya akan menyampaikan mengenai metodologi penelitian. Yang pertama adalah tempat dan waktu dilaksanakannya penelitian. Tempat penelitian akan kami laksanakan melalui Google Form yang nanti linknya akan kami sebarkan di dalam grup kelas F. Waktu dilaksanakannya penelitian adalah pada tanggal 9 Desember 2020. Pada hari itu kami akan menyebarkan link pengisian Google Form-nya. Metode penelitian. Metode yang kami gunakan adalah metode survei seperti yang saya sampaikan tadi. Survei ini akan berlangsung dalam Google Form yang linknya sudah kami sebarkan sebelumnya. Baru setelah semuanya sudah mengisi survei itu, maka kami akan melanjutkan kepada tahap yang selanjutnya. Objek penelitian. Pada penelitian yang kami laksanakan, yang menjadi variabel bebasnya adalah pengaruh media sosial. Lalu pembentukan karakter pada generasi milenial pada lingkungan kampus UPNVJ FIK kelas F yang akan menjadi variabel terikatnya. Mengapa kami menjadikan pengaruh media sosial pada generasi milenial di lingkungan kampus UPNVJ FIK kelas F ini? Karena kami merasa medsos itu dapat mempengaruhi karakter setiap anak yang ada di kelas F ini. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang kami gunakan adalah dengan mengisi kuesioner. Jadi nanti setiap responden diminta untuk menjawab pertanyaan dengan cara memberi skala dari 1 sampai 5 untuk setiap pertanyaannya yang sudah kami berikan menggunakan Google Form tadi itu. Baiklah, itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hussein dengan NIM 2010-512130. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 4 mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan yang meliputi deskripsi data, hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian. Deskripsi data. Yang pertama, deskripsi data umum. Deskripsi data yang akan disajikan dari hasil penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran secara umum mengenai penyebaran data yang diperoleh. Adapun yang disajikan dalam deskripsi data umum berupa gambaran umum mengenai Universitas Pembangunan Veteran Jakarta sebagai tempat penelitian. Universitas Pembangunan Veteran Jakarta adalah universitas yang beralamat di Jalan Rs. Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dengan jumlah mahasiswa aktif sebanyak 10.667 mahasiswa dan 3.172 berstatus mahasiswa baru pada tahun ajaran 2020-2021 yang terbagi atas 7 fakultas.
Pada penelitian ini, data yang kami gunakan berasal dari mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Program Studi S1 Sistem Informasi kelas F tahun ajaran 2020-2021. Adapun jumlah mahasiswa yang ada di kelas F ada 47 mahasiswa. Yang kedua, deskripsi data khusus. Untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, kami mengumpulkan data untuk melakukan penelitian. Data ini kami peroleh dari angket yang telah dikumpulkan melalui sampel. Sampel didapatkan dari mereka yang mengisi angket yang telah disebarluaskan kepada seluruh anggota kelas F. Sampel ini berjumlah 31 dari 47 mahasiswa yang ada pada kelas F. Berikut histogram hasil penelitian. Selanjutnya, ke pembahasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media sosial terhadap pembentukan karakter pada generasi milenial di lingkungan kampus UPNVJ FIK S1 Sistem Informasi kelas F. Dari penelitian dilakukan, 31 responden dari kelas F jurusan S1 Sistem Informasi adalah pengguna media sosial. Bahkan, mayoritas dari mereka sering menggunakan media sosial. Hanya sedikit dari mereka yang jarang menggunakan media sosial. Akses mereka kepada media sosial kebanyakan melalui smartphone. Hal ini juga menunjukkan bahwa aktivitas di media sosial adalah hal yang sangat mudah dilakukan. Terbukti dengan 26 dari 31 responden yang menjawab setuju. Banyak yang dapat dilakukan di media sosial, mulai dari melakukan hal yang bermanfaat hingga hal yang merusak. Data menunjukkan 28 dari 31 responden melakukan hal yang bermanfaat yang dapat dilakukan di media sosial. 2 dari 31 responden menjawab biasa saja sehingga dapat disimpulkan bahwa responden ini belum dapat menemukan mana hal yang bermanfaat di media sosial. Dan 1 dari 31 responden menjawab tidak setuju sehingga dapat dikatakan bahwa responden ini tidak dapat menemukan hal yang bermanfaat di media sosial. Banyak sekali kasus orang menjadi gila akibat kecanduan smartphone, karena menggunakannya secara berlebihan sehingga hal tersebut dapat merusak kesehatan mental dan fisik. Maka dari itu, pembentukan karakter di dalam media sosial masih sulit terjadi. Banyak responden yang menanggapi biasa saja dan tidak dapat menemukan karakternya. Terlihat dengan 9 dari 31 responden menjawab tidak dapat menemukan karakter mereka di dalam media sosial. 15 dari 31 responden menanggapi biasa saja, dan 7 dari 31 responden menjawab tidak setuju bahwa mereka tidak dapat menemukan karakter mereka di dalam media sosial. Ada kasus di mana seseorang dapat dilukai di dalam media sosial. Salah satunya adalah penundukan yang dilakukan di media sosial. 3 dari 31 responden merasa diperlakukan tidak baik di dalam media sosial. 2 dari 31 responden menjawab biasa saja dengan media sosial, dan 26 dari 31 responden menganggap tidak setuju dengan pendapat tersebut. Jadi dapat dilihat juga bahwa media sosial dapat dijadikan sebagai sarana proses belajar, sehingga banyak sekali manfaat yang didapatkan di dalam media sosial. Sebagai contohnya adalah akun yang mengunggah segala sesuatu mengenai ilmu pengetahuan seperti ilmu sejarah maupun teknologi. Selain itu, para responden menganggapi bahwa media sosial dapat dijadikan proses belajar dengan mayoritas 23 responden menjawab setuju, 7 responden menganggap biasa saja, dan hanya 1 responden menjawab tidak setuju. Saya Sitkian Aliman dari Prodi S1 SI, kelas F, dengan NIM 2010512099. Saya akan menjelaskan tentang bab penutup. Yang antara lain adalah simpulan dan saran. Simpulan yang kami berikan adalah media sosial tidak akan pernah terlepas dari dampak positif maupun negatifnya. Dan dampaknya tetap bergantung pada diri kita sendiri sebagai penggunanya. Meskipun masa remaja adalah masa yang sangat kritis karena memasuki masa tahapan transisi menuju pencarian jati diri, namun masa remaja juga dapat memperkuat diri dengan norma dan moral yang baik. Pembentukan karakter yang baik sejak usia dini, termasuk remaja, sangat penting untuk masa depan para remaja itu sendiri. Dan untuk masa depan bangsa secara keseluruhannya. Sebagai generasi penerus bangsa, anak muda yang berkepribadian kuat dan tanggung jawab pasti akan mampu memajukan bangsanya atau negaranya. Saran yang kami berikan adalah selalu menggunakan media sosial dengan bijak dan bertanggung jawab. Yang kedua, tidak sembarangan dalam bercerita tentang teman ataupun di lingkungan orang sekitar kita dalam media sosial. Yang ketiga adalah selalu ingat waktu ketika menggunakan media sosial atau gadget. Jangan terlalu berlebihan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.